Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya tentang menikahi wanita yang sedang hamil. Tapi yang menghamili bukan pria yang mau menikahinya. Apakah boleh menurut agama Islam menikahi wanita yang sedang hamil? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikahi wanita hamil. Ini kalau diurut ceritanya gimana sih pasti panjang banget lah. Mungkin akan sangat rumit gitu untuk kita tahu sejarahnya atau riwayatnya seperti apa awalnya. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam menikahi wanita yang sedang hamil itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada laki-laki si A, perempuannya si B, pacaran nih. Ya. Ya katanya sih ta'arufan gitu ya katanya. Dua-duaan, terus dibonceng malam minggu gitu kan. Nggak taunya mungkin pulang-pulang melendung masuk angin kali ya. Kembung gitu mah. Kembung ya. Tiba-tiba hamil. Ya. Nah dalam kondisi hamil ini apakah pria yang menghamilinya dalam keadaan berzina boleh menikahi perempuan itu? Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Saya mau sampaikan ke sahabat hikmah. Yang pertama ada pendapat yang mengatakan bahwa masa iddah, kan masa iddah itu masa tunggu. Ya. Seorang perempuan ketika diceraikan oleh suaminya, maka masa tunggunya itu selama 3 bulan 10 hari. Jadi selama 3 bulan 10 hari dia tidak boleh menikah dengan siapapun. Orang yang ditinggal wafat suaminya, masa tunggu atau masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Beda 1 bulan. Ya. Kenapa beda 1 bulan? Karena Islam mengerti dikasih waktu untuk berduka cita. Iya, berduka betul. Oke. Pendapat ulama tentang bagaimana masa iddah wanita hamil, entah karena meninggal atau cerai. Pendapat ulama yang agak keras ya. Tidak boleh dinikahi karena masa iddah wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Jadi selama dia hamil dan sampai melahirkan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dikiaskannya apa? Dikiaskan tuh dianalogikan. Ya. Karena Rasulullah pernah berpesan, jangan kalian menyiram kebun yang sudah ditanami oleh orang lain. Bahasanya indah ya. Tapi mazhab kita mazhab Syafi'i, mazhab yang banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ketika ada seorang laki-laki kemudian pacarnya hamil, mau dinikahi sah pernikahannya. Mazhab Syafi'i. Tapi dengan catatan, satu, anaknya tidak bisa memakai silsilah atau nasab ke bapaknya. Bin atau bintinya, tidak bisa. Karena nggak nyambung. Kenapa seperti ini? Supaya ada kompensasi, ada konsekuensi. Dalam Islam tidak dimudahkan begitu saja urusan berzina, jadi ada resiko-resiko. Ya kan kalian sudah berzina, resikonya oke menikah silakan kata mazhab Syafi'i. Tapi satu, anaknya tidak bisa dinasabkan kepadamu, kepada bapak hasil zina tadi. Yang kedua, terus si anak laki-laki ini punya adik perempuan. Ya. Kan kalau bapaknya meninggal yang bisa jadi wali kakaknya yang laki. Dalam hal ini dia tidak bisa menjadi wali untuk adiknya yang perempuan. Karena nasabnya tidak nyambung. Yang berikutnya, anak hasil zina walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh menikahi perempuannya dalam keadaan hamil, tapi suatu saat ketika bapaknya meninggal, maka anaknya tidak punya hak untuk mendapatkan waris. Nah, inilah pagar-pagar yang sudah ada dalam agama Islam supaya orang tidak menggampangkan berbuat zina gitu loh. Resikonya bukan hanya sekedar dia dapat dosa. Tapi bayangkan bagaimana zina itu sampai nyusahin urusan anak nantinya. Tapi hal ini di Indonesia sepertinya orang nggak terlalu ngeh ya. Betul. Ya kan? Iya, betul. Jadi mau itu dinikahinya pas lagi hamil pun ya tetap disambungin nasabnya ke bapaknya. Iya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam Indonesia juga sudah disampaikan hal ini. Jadi tidak tersambung nasabnya. Ya tapi tetaplah sebagai bapak ini wajib menafkahi. Kewajibannya tidak putus. Kewajibannya tidak putus sama seperti kalau misalnya pernikahan yang umum terjadi ya, yang wajar terjadi. Secara kewajibannya putus tapi tidak secara hak. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ini soal kisah kasih perempuan juga nih ada hubungannya. Tadi kita membahas stigma janda gitu. Terus kita juga membahas soal resiko perempuan ketika dia harus hamil tanpa rencana gitu. Betul. Nah, berikutnya adalah
Ini juga prahara yang dialami perempuan. Rasanya sekarang ini Ustaz, tidak ada satupun tempat yang benar-benar aman untuk perempuan. Karena kayak pelaku pelecehan seksual itu nggak mengenal tempat, Ustaz. Seperti yang ada di kisah yang akan kita bahas nanti. Oke. Makanya sahabat Hima jangan kemana-mana.